kita lanjut lagi. Nah, setelah sampai di Kupang bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang NTT, gimana Mama? Senang nggak di sana? Dia senang. Semua istri pejabat di NTT tim-tim berutang sama dia. Kenapa? Karena Mama banyak uang. Semua barang-barang berlian mahal-mahal dari Jakarta dibawanya ke Kupang. Semua orang mulai dari gubernur ke DPRD, Pak Kapolda, semua berutang sama dia. Ya. Oh, jadi maksudnya Mama jualan juga di sana? Jualan? Ya. Oh, Dipesan-pesan barang-barang berlian-berlian mahal. Karena banyaknya uangnya, dibelinya semua. Dikasih sama kawan-kawannya. Jadi Mama bisa berbisnis juga? Ya, bisnis besarnya. Bisnis besar. Piara sapi 40, Mama yang piara. Ya. Terus berdagang berlian juga, Mama juga. Saya dan sekretarisnya. Kalau harganya 20.000, tulis 25.000 katanya. Supaya ada untung. Iya. Semua pejabat di Kupang, tim-tim kawannya dan semua berutang sama dia. Salah satu yang paling akrab dia, istri Komandan Lanut. Komandan Lanut ini orang Jawa, tapi baik kali sama Mama. Akrab mereka. Tahu-tahu rupanya satu hal yang paling menguntungkan, Komandan Lanut ini menjadi ajudan presiden di Jakarta. Diangkat jadi ajudan presiden di Jakarta. Jadi lama kami di Kupang, betul saran orang itu bahwa di Kupang ini tanah tandus, daerah minus, pasti lama. Dilupakanlah Kupang itu. 5 tahun kami di Kupang, sampai suatu saat ibu sakit. Mama sakit. Sakit dia, diperiksa di Jakarta, ada batu dia bunuhnya 60 biji batu. Dia operasi dia, dibuang empedu, tapi dokter bilang sama dia, tolong simpan batunya ini Bu ya, kenang-kenangan ini batunya, anak pudu, bersusun batu ini. Akibat dia operasi empedunya ini, batunya ini diambil, dia menghadap sendiri kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ali Said. Sore-sore dia ke sana. Kami pindah lah Pak, saya sudah sakit. Ini buktinya saya operasi empedu. Tapi saya sudah bilang dulu, persiapkan Ketua Pengadilan Tinggi tim-tim Pak Simarmata menunggu diresmikan provinsi itu. Nggak usah lah Pak, kami pindah lah Pak. Udah bolak-balik kami ke tim-tim. Bapak yang melantik gubernur tim-tim, Bapak yang melantik ketua DPRD sama anggota DPRD tim-tim. Sudahlah Pak, udah cukup itu, udah kami kenal semua katanya. Mau ibu mau pindah kemana? Ya pindah yang hebat nih Pak, ke Jakarta. Kamu turun ke Jakarta? Iya. Baik, besok saya disposisi. Bulan depan kamu pindah ya katanya. Begitulah dari Kupang NTT kami dipindahkan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta. Biasanya pindah ke Jakarta itu adalah ketua-ketua Pengadilan Tinggi baru pindah ke Jakarta. Kami masih wakil. Udah, kami pindahlah jadi Hakim Tinggi di Jakarta. Jadi daerah Jakarta ini ya sumber uang kata orang. Tapi bagi ibu tak persoalan uang itu, tak perlu uang sama dia. Kebahagiaan sama ibu apa yang terjadi pada keluarganya. Yang pertama kebahagiaan ibu adalah anaknya yang pertama itu kawin di Cirebon, dipestakannya besar-besaran. Kemudian anaknya yang nomor 2 diterima di pegawai imigrasi atas kebijaksanaan ibu. Dia kerjasama sama dirjen imigrasi, bisa anaknya ini jadi pegawai imigrasi di Jakarta dan Medan. Dia lurus. Anak perempuannya yang pertama itu bisa jadi pegawai gubernur Pemda. Dia jumpa dengan temannya istri gubernur Pak Suryadi. Dengan kawannya Ibu Suryadi ini
Tolong anak kita diangkat dari pegawai, pegawailah 3 orang anaknya. 1 di Pemda di PAM DKI, 1 di imigrasi, 1 di Pemda kedokteran hewan. Luar biasa senangnya ibu, anaknya 3 orang bisa pegawai di DKI. Jadi asal dibicarakan uang dia tidak suka. Yang suka dia nama besar dia. Pergaulan anaknya, bagaimana anaknya ini bisa menjadi manusia yang berguna. 3 orang anaknya bisa di Jakarta jadi pejabat. Selama tugas di Jakarta ya. Selama tinggal di Jakarta. Kemudian Pak Ali Said mengatakan, bagaimana kamu mau ditempatkan jadi ketua pengadilan tinggi nanti di daerah, dekat-dekat dah dulu ke sana ya, katanya. Dari Jakarta, 2 tahun di Jakarta, kamu ke Surabaya dulu. Ya, boleh Pak. Dan Surabaya nanti bisa melompat ke tempat yang dimana kamu suka. Akhirnya kami dari Jakarta pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya ini persoalan berat. Karena anak bungsu saya, Edward Tumempul Hamonangan, meminta supaya dia sekolah ke Australia, mengambil S2. Keadaan di Surabaya tidak sehebat Jakarta. Biaya ke Australia begitu besar. Tapi kata ibu, tidak apa, paling 2 tahun nanti dapat S2 dia. Kami pindah ke Surabaya. Berangkatlah anak saya ini tahun 1994 mengambil S2 ke Sydney Macquarie University. 2 tahun dia di sana, 2 tahun kami di Surabaya. Kemudian dari Surabaya ada info sama ibu, bisa nanti ketua di sana kalau kita pindah dari sini. Kemana? Ke Manado. Manado dapat info dia, kawannya banyak, teleponnya terus, di mana ada lowongan, di mana ada jabatan. Akhirnya dapat info lah ibu, bisa pindah dari Surabaya ke Manado, tapi wakil dulu, wakil. Sudah, wakillah kami ke Manado. Anak sekolah mengambil S2 di Sydney. Tamat anak ini suruh panggil pulang. Tak mau dia pulang. Kasih dulu mak. Satu lagi kesempatan saya mengambil S2 ke Melbourne, Australia, dalam bisnis keuangan. Saya ada bakat di situ. Karena dia ada kesayangan maknya, diturutinya. Saya dimarahinya. Kau berkira uang saja kau. Yang penting anakmu ini sekolah. Biar dia ke Melbourne dia dapat 2 S2-nya. Pergilah dia mengambil S2 lagi ke Melbourne, Australia, bisnis keuangan. Kami wakil ke Manado. Dari Manado, 2 tahun di Manado, 98, dia akan kami ketua pengadilan tinggi Manado. Ya, jadi berarti yang direncanakan mama itu tepat ya? Iya. Kawannya dia udah Pak info cepat, bisa cepat dia, bisa cepat. Dari ketua bisa ke kepala katanya. Nah, akhirnya dilantiklah kami ketua pengadilan tinggi Manado. Si anak yang ke Melbourne tadi itu tamatlah dari Australia, ambil S2 dari Melbourne, 2 S2-nya, kembali ke Manado. Sampai di Manado, angan-angan ibu tinggi. Kau beberapa tahun lagi pensiun. Siapa ganti kau? Inilah anak ini katanya. Saya bilang macam mana caranya? Gampang lah, kita hubungi kawan-kawan yang tingkat atas katanya. Jadi, tapi tahap pertama jangan hakim dulu, PNS dulu. Dimasuk aja lah anaknya ini ujian PNS. Gampang, semua yang menguji itu kawannya. Luluslah PNS. Kemudian terbuka lowongan menjadi hakim. Menjadi hakim. Masuk anaknya ini jadi hakim. Gampang katanya. Kawan dia semua menteri kehakiman, mahkamah agung semua kawannya. Paling-paling yang diminta di Jakarta itu ya ada oleh-oleh lah uang.
Kalau uang bagi ibu soal kecil, tak peduli dia, asal masuklah anaknya ini. Jadilah ujian anaknya ini ikut dari hakim. Apa yang diminta di pusat itu dikasihnya, tak persoalan dia. Akhirnya anaknya ini jadilah jadi hakim, lolos, nanti suatu saat bisa mengganti saya. Itulah maksudnya. Jadi banggalah si bapak, si mama ini, anak ini anak kesayangannya, bisa jadi hakim satu ketika nanti 3 tahun lagi saya pensiun. Nah, jadi kalau yang angan-angan ibu ini adalah bagaimana caranya supaya anaknya ini pindah ke Jakarta. Ya. Nah, karena kami nanti akan pensiun ke Jakarta. Dia dapat info, tak bisa Bu. Dia baru 3A. Ke Jakarta itu 4C. Paling tidak dia 15 tahun lagi dia di Sulawesi Utara ini baru bisa pindah, kata kawan-kawannya. Tak peduli dia. Baik. Suatu saat datang ketua Mahkamah Agung, Profesor Bagirmanan, memimpin rapat hakim se-Sulawesi di Manado. Diangkatlah anak saya ini jadi sekretarisnya, sekretaris ketua rapat. Ini ketua Mahkamah Agung ini kaget. Begitu selesai laporan ketua pengadilan daerah-daerah, semua sudah siap laporan itu di laptop. Sudah diletak hasilnya, sudah letakkannya di meja ketua Mahkamah Agung. Seluruh yang melapor ketua pengadilan dan panitera membuat laporan dinas. Begitu selesai, sudah selesai semua laporan itu, setumpuk di meja ketua Mahkamah Agung. Kerjakan sama si Edu. Iya, dikerjakan anak saya ini karena dia ahli laptop di luar negeri rupanya, sudah biasa. Biasa ngetik ya. Dan cocok dia sama ketua Mahkamah Agung ini. Dia profesor, bahasa Inggris dia lancar, sama-sama ngomong mereka sama-sama bahasa Inggris. Ya. Jadi datang ketua Mahkamah Agung ini bilang sama ketua, pas saya sudah pindah pensiun saya, diadakan rapat dinas ini tahun 2001. Dia bilang sama ketua pengadilan tinggi yang mengganti saya, ini anak saya bawa ke Jakarta. Untuk apa Pak? Dari staf saya cocok sama dia. Dia pintar hukum, dia pintar bahasa, saya profesor. Belum bisa Pak, kata ketua Mahkamah Agung. Kenapa? Dia masih rendah makanya Pak. Ketua pengadilan tinggi Manado. Iya, masih rendah Pak. Dia 3A, 4C Pak. Menurut undang-undang Pak, kalau mau ke Jakarta harus ke pengadilan kelas 1, harus golongan 4C. Dia ibu menghadap sama Pak Bagirmanan ini. Bapak suka sama anak saya? Suka, saya suka. Dia pintar bahasa Inggris, pintar ilmu hukum. Saya mau bawa tapi dilarang ketua. Paksakanlah Pak. Paksakan Pak. Bilang Bapak mau bikin ajudan dia. Akhirnya Pak Bagirmanan ini berani dia. Dipanggilnya ketua pengadilan tinggi ini. Ini anak saya bawa ke Jakarta walaupun golongan 3A. Saya mau bikin ajudan staf saya. Tapi Mahkamah Agung itu kan pengadilan kelas 1 Pak. Bukan. Mahkamah Agung itu pengadilan kelas wahid. Pengadilan kelas 1 itu Jakarta Barat, Timur, Selatan. Mahkamah Agung kelas wahid. Kalau kepada kelas wahid pindah tak diatur undang-undang. Tak diatur itu. Akhirnya dengan gigihnya bapak ibu ini menservis ketua Mahkamah Agung ini, dia dekat dengan ibunya, dibawa kemana-mana, jalan-jalan di Manado, ke Bunaken tempat para wisata, kemana-mana tempat yang indah, mandi air panas di Manado. Dibawalah akhirnya anak saya ini Edward Tumimbul Haunangan, tetapi tidak beberapa lama baru dibawa, ditempatkanlah dia dulu magang pada ketua pengadilan negeri Manado, Bapak Hatta Ali Ishak, sebagai ajudan dia di situ.
nanti baru beberapa bulan nanti datang ke Jakarta. Pada Ketua Pengadilan Negeri Manado, dia ditempatkan di situ sebagai ajudannya. Dia akrab dengan Ketua Pengadilan Negeri Manado ini, hubungan baik dengan ibu, istrinya takut sama ibu Sumarmata ini karena istri bos dia. Jadi anaknya ini ya kesayangannya lah begitu. Jadi akhirnya puluhan tahun kemudian Ketua Pengadilan Manado ini menjadi Ketua Mahkamah Agung, bosnya di Jakarta. Beruntung dia. Jadi Pak, dan panjang lebar kita bercerita karir Bapak dari mulai kuliah sampai tamat, meniti karir dari mulai tebing sampai terakhir pensiun di Manado. Dari semua cerita itu, semua Mama ikut terlibat, mendampingi Bapak untuk dapat tempat-tempat tugas. Nah, apa kesan Bapak tentang almarhum Mama ini? Perempuan seperti apa dia ini di mata Bapak? Dia perempuan yang luar biasa. Rusli Aminah Boru Pasaribu. Istri saya ini Rusli Aminah Pasaribu, wanita yang luar biasa. Dia wanita besi, iron lady dia. Semua karir saya mulai melamar menjadi hakim, dia yang ngatur. Dia yang menghubungi semua pejabat, mulai menjadi hakim Mahbilum, menjadi wakil ketua Tebing Tinggi, wakil ketua Medan, kemudian ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi lagi, ketua Pengadilan Negeri Binjai Langkat, sampai ke Hakim Tinggi Jambi, bergaul dari atas sampai dapat dia wakil ketua Pengadilan Tinggi NTT. Karena sakit dia minta ke Jakarta. Dikabulkan. Ya, dikabulkan. Tapi kan rupanya dikabulkan ke Jakarta, banyak untung dia. Ya. Anaknya dikawinkannya, anaknya masuk imigrasi, anaknya bisa masuk Pemda satu sekolah ke Australia. Kemudian inilah kehebatan dari ibu ini, mengatur hidup anak-anaknya, bukan hidup saja, kerjaannya, sekolahnya. Karir saya sampai menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Di Manado, dia ada untung besar dia. Ada pengumuman di koran, Bank Negara melelang rumah. Cepat otaknya cepat menjumpai direktur Bank Negara. Rumah ini dapat dia menjadi rumahnya. Sampai sekarang rumah itu ada, besar rumahnya, di teling atas. Harganya dia tak tahu lah saya, karena dia yang bijaksana dengan kantor lelang. Suka dia rendahkannya harga rumah itu, rumah besar itu, tapi sisanya dikasihnya sama pegawai lelang. Sampai sekarang kenang-kenangan lah rumah ini di Manado. Kalau kami ke sana pasti ada rumah itu sampai sekarang. Sekarang ditempati oleh ajudan anak saya, Edward Tubimbul Hamunangan. Akhirnya tahun 2001 kami pensiun. Ya. Anak saya Edward pun sudah pindah ke Jakarta. Jadi programnya pun untuk melakukan kaderisasi pengganti Bapak sebagai hakim pun berhasil. Iya. Cuma yang menjadi persoalan sama ibu ada uang itu ada simpanannya, mau dibikin kemana itu uang? Uang apa itu? Pertama uang penjualan sapi 38 ekor dari Kupang. Kemudian uang yang dikasih kawan-kawannya waktu anak saya menjadi hakim, banyak dikasih uang, tapi tak mau anak saya itu mengasih uang itu. Ibu punya rencana begini, uang yang dikasih kawan-kawan ini untuk menjadi hakim anak kita ini tak diterimanya. Kita habiskan ini di keliling dunia, langsung dari Manado ini. Maksudmu bagaimana? Tak usah kita pulang kampung.
Kita dari sini ke Singapura, Singapura ke Eropa, dari Eropa ke Amerika. Jadi uang yang harga sapi itu bagaimana? Kalau itu bagi rata lah. Beli satu mobilmu, apa mau kau? Mercedes C200. Itu anakku beli. Satu yang paling besar, Suzuki Katana yang panjang. Kemudian anakmu yang nomor 2 imigrasi itu belikan apa namanya Jeep satu, Verosa. Anakmu yang kecil belikan satu itu seret yang merah. Kalau yang perempuan minta kasihkan nanti motor sama dia. Wah, rencana besarnya luar biasa diatur ya. Akhirnya semua anak saya punya mobil. Yang paling besar dapat Suzuki Katana yang panjang, yang kedua dapat Verosa, Daihatsu Verosa, yang ketiga Ceret, Daihatsu Ceret, sedan yang kecil. Jadi selain sebagai ahli perencanaan, ahli strategi, juga ahli mengatur keuangan. Iya. Kemudian uang yang dikasih orang sama kita, aturannya untuk dikasih sama pejabat-pejabat di pusat untuk yang sebagai hakim, tak jadi dikasih kemana kita bikin. Kita langsung ke Eropa dari sini. Kami dari Manado ke Singapura, dari Singapura keliling Eropa, menghabiskan uang ini. Uang ini banyak, 450 juta. Dari Eropa 2 minggu, kami 2 minggu di Amerika. Seminggu di bagian barat, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, tempat-tempat judi, Grand Canyon. Jadi anu ya Pak ya, dulu ke sana tahun 1975 dengan Pak KPT 76, diulang lagi pada tahun 2001. Nostalgia. Ya. Kami berdua ini tak ada yang takutnya. Dia berani kali. 2 minggu kami di Eropa, semua dijalaninya. Bisa bahasa Inggris? Iya. 2 minggu karena anaknya sekolah di Eropa. Jadi yang paling parah di Swiss, sampai ditegur kami sama kondektur kereta api itu. Dia bilang, tak ada pemeriksaan tiket, kita masuk saja begitu katanya. Kami keliling Swiss itu ke ibu kota Zurich, naik kereta api tanpa tiket. Datang supirnya, ketawa dia tahu kami tidak bertiket. Katanya dia bilang sama saya heran katanya, masih ada di negara ini yang tidak tunduk kepada hukum katanya. Jadi kenapa bisa naik kereta nggak ada? Tak ada, tidak hanya langsung aja naik, dicocokkan itu kakinya ke lubang. Jadi kok bisa masuk? Bisa masuk. Nah, inilah, jadi ibu bilang minta maaf kami sama dia. Itulah, jadi di Eropa dia pergi ke kedutaan, cari kawan-kawan di kedutaan. Hobinya bergaul terus ya? Kenal dia duta besar, bekas dosen kami di Jakarta. Di duta besar ini dia minta kasih dulu 1 orang Pak, pegawai Bapak. Kami mau pergi jalan-jalan ke Yugoslavia. Ngapain di sana Bu? Beli lampu apa namanya? Kristal Ceko. Dikasihlah bantuan oleh duta besar, mobil 1 dengan supirnya. Pergilah kami beli lampu-lampu kristal, lampu-lampu yang sekarang itu ada di rumah Samosir. Bohemia, kristal Bohemia. Dari Bohemia. Kristal Bohemia ada di Abu. Jadi dari Eropa, tapi di Belanda, di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Swiss. Cuma di Jerman kami yang paling malu dibikin ibu ini. Di pegawai hotel itu ada orang Melayu. Dia bilang kalau menginap di Hotel Hilton ini gratis mandi sauna. Mandi. Begitu dibilang gratis mandi, kuping ibu ini besar kali. Belum dibuka koper, kita bilang ayo ambil tiket kita mandi. Mandilah kami di Jerman, di Berlin. Waktu bola-bola masuk memang hormat. Ada kamar laki-laki, masuk pintu laki-laki, masuk pintu perempuan. Duluan masuk pintu perempuan masuk ke dalam sauna ini,
Baru laki-laki di sebelah ujung, dia masuk ke dalam. Saya belum masuk. Begitu di dalam, dia ribut. Pak, kemana kamu? Katanya. Kenapa? Semua telanjang di sini orang, katanya. Saya bilang semua di sini pun semua orang telanjang. Rupanya dan mandi sauna itu, laki perempuan telanjang semua. Duduk di dalam sauna ini. Ada kolam renangnya, laki perempuan, tak ada yang ketawa. Rupanya sudah biasa di sana begitu. Saya bilang, datanglah kau ke sini, katanya. Saya datang. Kami turunlah duduk kami di situ mandi sauna di Berlin. Nah, dari Berlin kami naik kereta api ke Belanda dengan anak. 2 minggu lah kami di Eropa ke Swiss. Sampai di Swiss, dia mau beli jam Rolex. Dibeli jam Rolex. Nah, saya pasang dengan saya. Waktu itu masih murah. Kemudian beli berlian dia di Belanda. Habiskan aja uang apa, uang yang dikasih orang tadi itu untuk apa yang mau menjadi hakim itu. Kemudian kami ke Amerika. Sampai di Amerika, di bagian barat seminggu, di bagian timur seminggu, 2 minggu, semualah ke Las Vegas tempat judi. Grand Canyon itu keajaiban dunia, jurang paling dalam itu di bawah orang Indian berkampung itu. Gak ada capeknya. Gak capek-capek. Gak capek. Naik helikopter di atas sungai itu. Sungai itu panjang. Ada 1 kilometer jauhnya ke bawah sungai itu. Tapi di bawah ada penduduk orang Indian. Kami ke Genieri Niagara. Air terjun keajaiban dunia Niagara. Dan Niagara lanjut ke mana? Ke Kanada. Kami keliling Kanada berdua. Naik mobil kami dengan ibu ini. Tembus dari Kanada. Terus pulang ke Amerika. Ke Boston. Di Boston. Kenapa ke Boston? Ada pesan anak kita katanya. Kenapa? Disuruh saya beli buku di Harvard. Harvard itu fakultas hukum terkenal di dunia. Dibawanya saya ke Harvard. Harvard itu beli buku-buku hukum. Begitu banyaknya buku ini dibawa. Ongkosnya begitu mahal. Pesanan anaknya ini untuk yang hakim itu. Dari situlah kami pulang ke New York, Washington, naik pesawat lagi kami. Dari situ pulanglah kami ke Indonesia. Langsung ke Jakarta. Dari Jakarta tidak berapa lama kami ke Medan. Di Medan pulang-pulang kampung, membangun kami di kampung. Karena waktu pindah dari Manado, ibu karena kelihayannya dengan semua kawan-kawannya pejabat, kami dapat hadiah rumah. 3 rumah Manado. Dari kawan-kawannya 3 rumah dipakai dari Manado naik kapal. Sampai ke Samosir di atas rumah ini. Tidak melalui Medan, langsung tidak bayar ongkos. Karena kawannya kabin perhubungan, gubernur, pengadilan semua lah kawannya. Jadi sampai rumah yang 3 ini ke Samosir tidak pakai ongkos. Sekarang didirikanlah rumah itu di Samosir. Di Samosir rumah Manado ini untuk anak-anak nanti kalau sudah kami tua. Terserah yang mana mereka mau. Itulah akhirnya kami pensiun, menjalani masa pensiun di Jakarta dan di Medan. Itulah akhir perjalanan kami setelah capek berkeliling Eropa dan Amerika. Jadi inilah kisah perjalanan kami dengan ibu. Ibu sudah mulai tua. Sampai di Medan sudah mulai tua, sakit-sakitan. Umur sudah lewat 70, masih 70 masih segar dia. Oleh anak saya dia bilang, "Mak, kita rayakan ulang tahun Mama di Singapura ya." Kenapa Pak? Kita Mama orang hebat, memperjuangkan suami dan anak-anak. Saya mau bikin ulang tahun Mama di Singapura. Semua keluarga kita undang ke Singapura, tidur di hotel. Bisa? Wah, Mama kan wanita luar biasa, wanita Iron Lady.
Saya siap, kata anaknya ini, Edward Tomembo Hamunangan. Jadilah ulang tahun namanya di kota Singapura. Semua keluarga datang ke Singapura, tidur di hotel. Sesudah seminggu di Singapura, disuruhnya saya sama mamanya, sama abang, sama kakaknya, jalan-jalan lagi ke Eropa. Padahal sudah dari seluruh Eropa kami. Bikinlah kami ke Eropa lagi, waktu ulang tahun mamanya yang ke-70 ini. Ke Singapura, di gereja HKBP Singapura pestanya. Semua keluarga tidur di Singapura. Dan itulah kenang-kenangan kepada mamanya, si wanita hebat ini, Rusli Aminah Pasaribu. Kehebatan ibunya ini mengatur perjalanan karier suaminya dari mulai hakim tertinggi sampai ketua pengadilan tinggi Manado, mengatur semua anaknya ini bisa jadi pegawai negeri, dari mulai pegawai PAM DKI, pegawai imigrasi, pegawai DKI, dokter hewan, pegawai hakim, sampai wartawan terakhir, wartawan Voice of America, 10 tahun di Amerika. Inilah kehebatannya ini. Tapi menjelang tuanya ini, setelah umur 70 tahun lewat, dia mulai sakit-sakitan. Tiap bulan lah kami ke Singapura berobat lewat Batam. Dari Batam dibantu anaknya lah, gratis kami ke Singapura dari pegawai imigrasi. Berobatlah tiap bulan. Semua tabungan kami habislah membiayai pengobatannya ini ke Singapura, ke dokter ahli rumah sakit Mount Elizabeth Singapura.